Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Andriansyah dan rekan saya Eko Prasetyo. Di sini kami akan mempresentasikan tugas K3 yang dimana tentang COSHH, yaitu tugas ini diperuntukkan untuk mendapatkan gelar non edukasi CUO HSMS dari PT KIHSSE Indonesia. Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang K3, di mana K3 ini merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam dunia perusahaan dan perindustrian, di mana pemahaman K3 yang baik dalam mengelola pekerjaan dapat mengurangi bahkan menghilangkan peluang terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan dan kondisi kerja yang tidak aman akan berakibat atau berdampak yaitu luka-luka, penyakit, cacat, bahkan paling parah bisa kematian bagi karyawan. Efek lanjutannya apa sih? Nah, efek lanjutannya di sini, efek lanjutannya adalah bisa terjadinya hilangnya efisiensi juga produktivitas pekerja dan perusahaan. Oke, saya akan langsung kepada penjelasan dari COSHH atau Control of Substance Hazard to Health, di mana ini adalah standarisasi atau peraturan pengendalian zat berbahaya bagi kesehatan, di mana undang-undangnya sendiri itu mewajibkan karyawannya untuk mengendalikan dan mengurangi risiko zat yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri juga sudah diatur oleh Kemenaker tentang surat ini, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 187 tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat. Nah, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa bahan kimia berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal ataupun campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan juga toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Lalu pengendalian bahan kimia berbahaya adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya, di mana di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat kerja, dan lingkungan. Ya, di sini ada jenis-jenis yang termasuk zat berbahaya menurut COSHH. Yang pertama ada bahan kimia. Bahan kimia merupakan salah satu bahan berbahaya yang diatur dalam Undang-Undang COSHH. Yang dimana bahan kimia ini tuh banyak digunakan oleh pabrik besar sebagai suatu bahan dalam produksinya. Lalu yang kedua ada asap. Asap di sini adalah asap hasil dari pembakaran. Misalkan ada pembakaran batu bara, yang mana hasil pembakaran tersebut itu menghasilkan asap. Asap tersebut jika dihirup oleh manusia atau pegawai yang berada di sekitar area tersebut dapat menjadi suatu bahaya yang cukup memiliki efek yang sangat berbahaya. Lalu yang ketiga ada debu. Debu di sini bisa jadi faktor bekas konstruksi. Lalu ada pembuatan batu bata, pembuatan semen, yang dimana hal tersebut itu menghasilkan debu dalam prosesnya. Jika debu tersebut terhirup oleh kita, debu di sini itu akan masuk melalui pernapasan, dan jika debu tersebut mengendap di paru-paru, itu dapat menyebabkan efek yang berbahaya bagi tubuh kita. Lalu yang keempat ada uap. Uap di sini adalah hasil pemanasan suatu bahan yang menghasilkan uap, seperti contoh pemrosesan bahan kimia yang pastinya menghasilkan uap, di mana uap yang dihasilkan dari proses kimia tersebut itu ada kandungan kimianya yang sangat berbahaya pastinya. Jika hal tersebut terhirup oleh kita, pasti akan bermasalah pada tubuh kita. Jika kegiatan tersebut berulang secara terus-menerus, maka akan berefek atau berdampak juga pada tubuh kita. Maka dari itu, setiap pekerjaan yang bersinggungan dengan kegiatan ini itu diwajibkan menggunakan masker. Masker di sini juga bukan masker yang biasa saja atau sembarangan. Pasti masker yang memiliki aturan tertentu atau aturan yang sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Lalu yang kelima ada nanoteknologi. Nanoteknologi merupakan teknologi baru yang dimana kita memadatkan benda-benda berat menjadi partikel-partikel yang sangat kecil. Maka itu disebut nano. Dan jika partikel tersebut masuk dalam tubuh kita, karena ukurannya yang sangat kecil, hal tersebut sangat memungkinkan masuk ke dalam tubuh kita dan pastinya akan berdampak serius pada tubuh kita.
Yang selanjutnya adalah gases. Gas ini banyak sekali dan bermacam-macam gas yang digunakan oleh pabrik. Seperti contohnya adalah gas metana. Gas metana di sini adalah gas yang dapat memicu ledakan. Jika gas tersebut bertemu dengan sumber api, dapat menjadikan ledakan yang cukup besar. Yang terakhir ada biohazard. Biohazard ini pun dibagi menjadi 4. Yang pertama, kategori virus. Kategori virus ini bisa masuk melalui hidung, kelenjar air mata, melalui mulut, dan lain-lain. Virus tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita itu melaluinya gitu. Lalu ada bakteri. Bakteri di sini sama juga masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga terdapat beberapa bakteri yang tidak hanya cukup membersihkan itu dengan air saja, tapi perlu dengan penanganan yang serius. Lalu ada jamur. Jamur ini juga berbahaya jika tersentuh dengan tangan kita. Apabila kita bersentuhan dengan benda atau makanan yang mengandung jamur, maka kulit kita dapat teriritasi. Yang terakhir ada lumut. Lumut yang mana ini adalah hampir sama dengan jamur, di mana lumut ini bisa berbahaya bagi tubuh kita apabila tidak dilakukan penanganan tepat dan pemahaman yang cukup. Ini bisa berbahaya juga buat tubuh. Lalu ada 4 rute bagaimana bahaya dari biohazard dapat masuk ke tubuh kita melalui zat-zat tadi gitu. Yang pertama ada inhalation, yaitu inhalation ini itu bisa masuk melalui pernapasan kita, di mana itu bisa masuk langsung ke paru-paru kita dan itu bisa berbahaya buat tubuh kita. Lalu ingestion atau pencernaan, bisa jadi dari makanan, minuman, atau apapun yang masuk dalam mulut kita. Itu bisa mengganggu atau berbahaya bagi pencernaan kita. Lalu yang ketiga ada absorption. Ini bisa dari sentuhan kulit, kelipan di mata, yang mana zat-zat tersebut itu dapat masuk melalui hal-hal tersebut. Yang terakhir ada injection. Misalkan kita tergores oleh besi-besi yang mengandung berkarat gitu, atau menggoreskan tubuh kita ke benda-benda yang mengandung zat-zat tadi ke bagian tubuh kita yang terluka. Seperti contoh tadi besi, di mana hal tersebut itu terdapat kandungan-kandungan zat yang bisa masuk ke tubuh kita melalui luka itu tadi. Masuk kepada pengendalian, kita harus mengetahui dulu nih kategori-kategori apa aja yang ada di COSH, di mana diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama ada berbahaya bagi lingkungan, di mana simbol ini tuh memberitahu kita bahwa terdapat kandungan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan bahaya langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan, baik itu satwa liar, kehidupan tanaman, manusia, bahkan cuaca. Nah, seperti contoh yang sehari-hari kita tahu dan kita rasakan bahwa adanya CFC atau klorofluorokarbon yang tersebar sehingga zat tersebut dapat merusak lapisan ozon yang berimbas nantinya kepada pemanasan global. Lalu ada simbol toksik atau beracun. Bahan yang bersimbol seperti ini berarti mengandung bahan kimia yang beracun yang dapat merusak kesehatan walau dalam kadar yang cukup rendah atau sedikit. Simbol ini tetap dapat menyebabkan kerusakan atau kesehatan bagi tubuh gitu. Seperti contoh misalkan zat-zat yang dapat menyebabkan iritasi. Zat yang selanjutnya adalah zat oxidizing atau dia zat yang bisa sebagai oksidator. Maksud dari oksidator di sini adalah bahan kimia yang bereaksi secara eksotermis dengan bahan kimia lain dan seringkali mengakibatkan kebakaran. Jadi si zat ini itu dapat bereaksi yang bisa menyebabkan kebakaran. Nah, oksidator yang paling umum itu adalah oksigen, hidrogen, peroksida, dan halogen. Nah, yang selanjutnya adalah zat yang bersifat korosif. Zat yang bersifat korosif ini adalah zat yang dapat merusak apapun yang disentuh atau bahkan yang menyentuhnya. Nah, dia itu bisa menghancurkan zat lain yang bersentuhan dengannya melalui reaksi kimia.
ini bisa ada sebagai keadaan materi apapun. Nah, jadi korosif ini nggak selalu berupa liquid. Dia bisa berupa benda padat, dia bisa juga berupa sebagai gas, kabut, atau bahkan uap. Seperti itu. Nah, long term health hazards atau bahaya kesehatan jangka panjang. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh seluruh karyawan atau kebanyakan karyawan yang bekerja di bidang kimia. Nah, tanda logo ini itu adalah tanda ini menunjukkan adanya zat penyebab kanker yang terdapat di bahan tersebut dengan toksisitas yang pernapasan. Nah, maksud dengan toksisitas pernapasan ini adalah dia dapat mengganggu di pernapasan ya, di reproduksi atau organ yang menyebabkan kerusakan dari waktu ke waktu. Nah, biasanya zat ini berdampak kepada tubuh itu tidak langsung terjadi, nggak misalkan kita megang sesuatu yang panas langsung kebakar, melepuh, atau kita memegang zat korosif itu langsung iritasi, enggak seperti itu. Jadi ini ada efek jangka lamanya yang tidak kita sadari, dan ini justru lebih berbahaya karena tidak bisa dideteksi secara dini. Maka dari itu penting sekali untuk menerapkan informasi-informasi dari zat tersebut apakah berbahaya atau tidak, seperti itu. Lalu ada caution atau peringatan. Nah, perhatian berkaitan dengan zat yang sedikit kurang berbahaya, yang mungkin nggak terlalu menimbulkan ancaman langsung ya, dan itu nggak terlalu parah terhadap kesehatan, tetapi tetap harus ditangani dengan hati-hati di tempat kerja, karena bisa saja masalah kecil yang tadinya kecil namun berefek domino sehingga menjadi masalah yang cukup besar, seperti itu. Lalu ada flammable atau zat yang mudah terbakar. Nah, simbol ini tuh menunjukkan satu bahan yang memiliki karakteristik mudah terbakar. Dia gas, liquid, maupun padatan. Jadi, zat-zat ini jika terkena api, terkena percikan api saja, biasanya di bahan-bahan kimia nih banyak yang mudah terbakar. Seperti itu. Dia itu langsung kebakar walaupun kena percikan doang, nggak kena api besar ya. Cukup api kecil bisa menyalakan zat ini. Nah, lalu eksplosif, mudah meledak. Nah, bahan mudah meledak bisa juga maksudnya sebagai zat kimia yang dapat memicu ledakan. Ledakan yang dihasilkan mungkin bisa disebabkan oleh banyak sebab, misalnya adanya guncangan, atau adanya suhu yang tidak sesuai dengan standar, atau adanya benturan, atau adanya percikan api, dan sebab lain seperti reaksi kimia. Jadi ketika zat ini itu misalkan tidak dalam suhu yang tepat, zat ini dapat meledak, dapat explode ya. Seperti itu, dan ini salah satu zat yang banyak dipakai, seperti itu. Lalu ada compressed gas, gas bertekanan tinggi. Nah, tabung gas bertekanan tinggi itu bisa berbahaya apabila penanganannya tidak sesuai. Penanganan yang tepat membutuhkan keahlian khusus. Beberapa jenis tabung gas bertekanan antara lain yaitu tabung gas yang mudah terbakar, dan ada juga tidak mudah yang terbakar, ada juga yang oksidator, ada juga gas yang beracun. Oke, selanjutnya kawan-kawan kan sudah mengetahui nih kategori apa saja dari COSHH. Nah, selanjutnya ada tujuan dari COSHH itu sendiri, yang dimana ini adalah untuk mengetahui situasinya dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Nah, bagian dari ini melibatkan penilaian resikonya, dimana semakin tinggi resikonya, lalu juga semakin banyak kontrol yang perlu Anda lakukan untuk melindungi tenaga kerja Anda. Lalu ada manfaat dari COSHH itu sendiri, di mana manfaat dari COSHH itu sendiri pertama ada meningkatkan moral dan produktivitas pekerja. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa manfaat kesehatan dari COSHH itu disorot. Nah, jika pekerja melihat manajemen bahaya yang baik, maka cenderung merasa diperhatikan gitu. Penelitian ini pun sudah dilakukan bahwa memang menunjukkan pekerja yang merasa diperhatikan itu lebih terlihat biasanya lebih produktif gitu. Lalu yang kedua ada risiko insiden di tempat kerja yang lebih rendah. Nah, tidak ada yang ingin insiden itu terjadi di tempat kerja, namun sejauh mana manajemen itu mencegahnya secara bermacam-macam gitu ya. Tempat kerja yang lebih baik dengan insiden yang lebih sedikit itu cenderung menjadi tempat yang menerapkan peraturan COSHH dengan benar, menampilkan di mana zat berbahaya, hadir dan memperkenalkan langkah-langkah untuk mengelolanya, membantu meningkatkan kesadaran umum. Hal ini tuh sering menyebabkan gitu penggunaan APD itu menjadi lebih tinggi dan lebih diperhatikan gitu ya.
upayanya juga lebih besar untuk mengontrol paparan zat berbahaya. Lalu ada yang ketiga itu peningkatan penerapan praktik keselamatan secara keseluruhan. Nah, di sini menerapkan COSH itu berarti lebih dari beberapa poster dan beberapa peralatan dan juga prosedur pelindungannya, di mana manajemen yang tepat dari zat yang dikendalikan dapat mempengaruhi area lain gitu di tempat kerja. Jika pekerja diberi pemahaman tentang COSH, mereka akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang prinsip-prinsip yang mendasari di balik kesehatan dan keselamatan yang dapat mereka ambil ke dalam aspek lain dari pekerjaan mereka itu sendiri. Jadi secara keseluruhan memang manfaat dari COSH itu membuat kontribusi untuk menjaga orang-orang di tempat kerja seaman mungkin dari zat berbahaya. Inilah mengapa sebabnya penerapan dari manajemen COSH sebagai bagian dari kepatuhan kesehatan dan keselamatan kerja, bahkan pemahaman dasar tentang simbol COSH itu sendiri dapat membantu menjaga semua orang lebih aman. Lalu yang selanjutnya adalah apa aja sih jenis pengendaliannya? Nah, jenis pengendalian yang ada pada si COSH ini adalah salah satu persyaratan mendasari dari Control of Substance Hazardous to Health Regulation adalah pencegahan dan pengendalian paparan zat berbahaya bagi kesehatan. Yang pertama ada eliminasi, yang kedua adalah substitusi, yang ketiga adalah perubahan proses, yang keempat adalah rekayasa, yang kelima adalah kontrol pengawas, yang enam adalah APD, yang nomor 7 adalah kontrol gabungan. Mungkin kawan-kawan semua tidak terlalu asing dengan jenis-jenis ini. Itu mirip dengan ada di hierarki K3 ya, yang kita bisa tahu hierarki K3 yang mungkin sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Nah, caranya gimana sih cara penerapan dari si COSH ini? Nah, yang pertama adalah kita harus mengumpulkan dulu informasi tentang zat yang digunakan di tempat kerja. Kita harus tahu nih zat apa sih yang dipakai di tempat kerja ya, bahaya atau enggak. Apa yang tergandung dalam bahan tersebut, atau misalkan terjadi kecelakaan kerja, bagaimana sih penanggulangannya, itu kita harus tahu semua. Nah, dari mana sih kita tahu? Kita tahu itu dari ini, lembar data keselamatan bahan, atau bisa dibilang material safety data sheet. Nah, kita evaluasi resiko kesehatan. Nah, misalkan kita harus tahu juga setiap bahan itu memiliki resiko apa sih. Misalkan ada bahan yang tadi yang bersifat korosif, misalkan kayak dia dapat merusak atau menghancurkan benda apapun misalkan yang ada di sekitar kita, atau mungkin dapat ada liquid atau bahan yang dapat menyebabkan iritasi seperti di gambar ini. Contohnya di sini orang ini terkena iritasi di tangannya, entah dia terkena zat apa, yang pasti ini zat berbahaya ya. Kita harus evaluasi evaluasi apa yang bakal terjadi si resiko tadi. Nah, lalu pilih tindakan pengendalian yang tepat untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Nah, kita juga harus tahu tindakan apa sih yang harus dilakukan jika terdapat hazard atau terdapat bahaya yang ada. Nah, haruskah kita eliminasi, kita hilangkan zat tersebut, ataukah mungkin kita harus substitusi, kita ganti zat tersebut ke dalam zat yang mungkin tingkat resiko bahayanya tidak terlalu tinggi, atau mungkin kita harus ada perancangan ulang gimana caranya, atau gimana caranya zat ini kita kendalikan bahayanya, atau biasa engineering control ya. Lalu administrasi, yang terakhir APD. Nah, soalnya bukan terakhir sih, justru APD ini yang paling awal ya. APD ini paling awal. Kalau emang udah pahit-pahit yang nggak bisa di rekayasa administrasi, nggak bisa di rekayasa perancangan atau engineering control, dan ternyata nggak bisa juga disubstitusi, ya mau tidak mau harus dieliminasi seperti itu. Mungkin teman-teman udah belajar ini semua ya. Nah, untuk yang keempat, selanjutnya setelah kita mengetahui tindakan apa yang harus kita ambil, nah kita harus catat, lalu kita terapkan tindakan pengendalian kita yang telah kita diskusikan mungkin sebelumnya dengan para ahlinya. Apa yang harus kita lakukan, misalkan ternyata ini harus disubstitusi atau harus diganti. Oke, setelah disubstitusi, kita catat bahwa telah dilakukan substitusi bahan.
digantikan dengan mungkin yang tadinya bahan yang mudah terbakar menjadi tidak mudah terbakar. Nah, lalu diterapkan pengendalian tadi kita terapkan. Setelah diterapkan, selanjutnya itu adalah pantau kinerja dan tinjau penilaian Anda. Nah, tetap kita harus ada evaluasi apa yang telah kita terapkan, apa tindakan yang telah kita ambil, karena gini, bisa saja misalkan zat yang kita substitusi adalah misalkan tadi zat yang mudah terbakar. Nah, ternyata karena mungkin ketidaktahuan kita malah mensubstitusi zat tersebut menjadi zat yang misalkan zat korosif atau mungkin zat yang explode, lebih bahayanya, yang lebih mudah meledak. Nah, tetap kita harus kontrol juga tuh keputusan kita ambil itu benar atau tidak, dievaluasi. Jika misalkan tidak benar dan malah menyebabkan kecelakaan lain, maka harus dievaluasi ulang tindakan yang telah kita ambil. Nah, tapi jika sudah benar, berarti ya sudah, tindakan kita sudah selesai dan kita harus terus mengevaluasi secara jangka panjang, secara berkelanjutan tentang tindakan-tindakan yang telah kita ambil, dan juga tidak menutup kemungkinan kita untuk memantau juga hazard-hazard atau potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar dari bahan-bahan tersebut. Nah, ini contoh si COSH risk assessment. Jadi setelah kita dapat semuanya tadi, kita masukkan ke dalam sebuah sheet. Sheet ini itu contoh di sini adalah COSH risk assessment nomor SBS C010. Produk name-nya Braso liquid metal polish, atau bisa besi cair lah, biasa besi cair. Nah, di sini di kolom-kolom ini bisa kita lihat describe the activity or work process. Di sini kita sudah menjelaskan aktivitas kerjanya gimana sih, ini bahan bakal diapain sih. Nah, lalu lokasi of process being carried out, di mana proses ini bakal terjadi. Nah, lalu kolom yang lain adalah identify the personal risk, employees, subcontractor, public. Nah, kita mengidentifikasi resiko personal. Nah, terus yang gambar-gambar bawah di sini juga ada nih, ada alamatnya ya, Braso, Rekit, Becknisser, Wellcroft House, Wellcroft Road, Slope, Berkes, bla 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 bla. Ada emergency number juga yang ditaruh, yang jika terjadi apa-apa bisa menghubungi nomor tersebut, ya entah nomor siapa ini. Lalu ada klasifikasi. Nah, ini tadi klasifikasi bahaya. Nah, bahan ini termasuk ke mana sih gitu? Termasuk ke toksika atau harmful atau yang menyebabkan iritasi kah, atau zat korosif kah, atau oksidasi kah, atau zat yang mudah terbakar, atau zat yang mudah meledak, atau ini adalah sebuah gas yang dapat gas bertekanan tinggi, atau ada juga zat yang bisa menyebabkan penyakit dalam jangka waktu lama. Dalam kita contohkan tadi itu kanker ya. Terus mungkin juga ada dangerous for the environment, atau bahaya untuk lingkungan sekitar. Nah, ini bahan ini kita harus tahu nih apa sih efeknya. Nah, setelah kita tahu ini efeknya adalah ini dan ini berbahaya, nah di situ kita bisa menentukan bahwa Braso liquid metal polish itu masuk ke dalam kategori harmful atau iritasi, karena dia dapat menyebabkan iritasi jika terkena kulit ya. Nah, hazard tape bahayanya itu berupa vapor itu uap air ya. Jadi uap air mungkin yang terhirup oleh kita, ke dalam pernapasan, itu dapat menyebabkan yang menyebabkannya itu ada di route of exposure, inhalation atau gangguan pernapasan. Di kulit juga itu bahaya, dapat menyebabkan iritasi. Di mata juga mungkin bisa menyebabkan iritasi mata. Dan satu lagi ingestion ya, seperti itu. Ini contohnya sih. Ya, baik, di sini ada kompatibilitas chart, yang dimana ini adalah menentukan minimal jarak setiap kelas atau resiko atau zat yang ada gitu. Di sini ada keterangan segregate atau memisahkan, dalam hal ini adalah lebih dari 3 meter. Lalu ada isolate, artinya tidak boleh ada di area tersebut. Saya ambil contoh, di sini ada flammable gases dengan toxic gas. Di situ ada keterangan segregate lebih 3 meter, artinya dipisahkan kurang lebih 3 meter gitu antar setiap zatnya itu. Lalu ada
organik peroxide yang saya ambil contoh dengan toxic gas. Di sini kan ada keterangan adalah isolate, artinya tidak boleh ada di area tersebut atau tidak boleh ada dalam satu tempat gitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kawan-kawan tanyakan. Jadi persilahkan. Terima kasih.